Halo teman-teman investor, ketemu lagi dengan saya Ros Perwita di channel YouTube The Investor. Di video kali ini saya akan men-sharingkan tips bagaimana saya yang tadinya minus 400 juta menjadi positif tanpa cut loss. Mau tahu caranya? Simak video ini sampai selesai ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru mampir pertama kali di channel YouTube The Investor ini, silahkan untuk subscribe dulu channel The Investor ini ya, karena di channel ini saya akan banyak sekali memberikan tips bagaimana caranya investasi jangka panjang dengan benar ya. Jadi khusus buat kalian yang orientasinya jangka panjang, sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini. Dan silahkan teman-teman juga download ebook watchlist-nya ya, karena kami sudah merilis ebook watchlist yang dimana di dalamnya ada 3 saham undervalue yang sudah kami review, dan juga ada insight-insight tentang investasi jangka panjang yang benar. Ebook tersebut bisa di-download secara free, gratis. Linknya ada dalam deskripsi box atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Saya tahu teman-teman sekalian bahwa rata-rata para penonton channel YouTube The Investor ini adalah kalian-kalian yang sibuk dan tidak bisa memantau market setiap hari. Mungkin Anda seorang pekerja kantoran di mana dari pagi sampai sore Anda punya pekerjaan di kantor sehingga tidak bisa memantau market setiap hari. Atau Anda seorang bisnismen yang tidak bisa meninggalkan bisnis Anda sehingga Anda juga tidak bisa memantau market setiap hari. Tapi di sisi lain Anda ingin pertumbuhan portofolio investasi saham Anda tumbuh dan juga memberikan ketenangan. Apakah bisa? Jawabannya sangat bisa. Tips dari saya supaya bisa mewujudkannya adalah dengan cara stop trading. Mulai beralih dari yang tadinya trading harian menjadi investing. Saya tahu teman-teman kalau yang namanya trading itu memang sangat menyenangkan. Ketika misalkan Anda trading harian dan Anda berhasil cuan, di sisi lain pekerjaan kantor Anda selesai tepat waktu, Anda happy-nya double. Anda ingin mentraktir semua teman-teman kantor Anda dari hasil tradingan Anda yang cuan. Cuman problemnya adalah ketika terjadi sebaliknya, di mana tradingan Anda banyak yang cut loss, di sisi lain pekerjaan kantor Anda tidak selesai. Dan itulah yang membuat stresnya double alias Anda nanti bisa tipes. Kebanyakan investor saham itu gagal karena mereka sering blunder dalam mengambil keputusan. Misalkan ya Anda pegang suatu saham ya dan saham tersebut hijau nih 10% mungkin ya. Nah di situ Anda tiba-tiba ingin menjadi seorang trader. Anda ingin take profit mumpung hijau 10%. Tapi ketika saham yang Anda pegang itu minus alias nyangkut, tiba-tiba Anda menjadi seorang investor jangka panjang. Anda nge-hold saham tersebut sangat lama sampai akhirnya hijau, dan setelah hijau nggak seberapa, ya langsung di take profit alias yang tadinya investor jangka panjang nunggu sampai hijau 10% tiba-tiba jadi seorang trader. Percayalah teman-teman ya, kalau pola seperti itu yang Anda lakukan, portofolio Anda nggak akan kemana-mana. Kenapa kita tidak mengambil filosofi dari orang-orang terkaya di dunia ini ya, baik di Indonesia maupun di dunia ini? Mereka semua itu adalah para investor jangka panjang. Kita ambil salah satu konglomerat di Indonesia ini yang kemarin beritanya sangat menghebohkan ya, yaitu Bapak Michael Budi Hartono yang barusan meninggal. Beliau adalah salah satu pemilik dari Bank BCA ya, atau saham BBCA. Kita lihat beliau, apakah beliau ketika melihat market akan crash seperti saat ini ya, harga saham BBCA jatuh dari level sekitar 9.800 ke 7.000 atau 6.000-an, beliau menjual dulu saham BBCA-nya untuk serok di bawah? Jawabannya enggak kan? Ya beliau hanya hold saja. Atau katakanlah Pak PP atau Pak Prayogo Pangestu, di mana beliau adalah pemilik dari saham brand. Saham brand jatuh dari level 10.000 ke level 4.000. Apakah beliau menjual dulu saham brand kemudian untuk serok di bawah? Jawabannya juga tidak. Atau katakanlah Bapak Sandiaga Uno atau mungkin Warren Buffett, Elon Musk, dan sebagainya. Mereka semua adalah para investor jangka panjang. Beliau nge-hold sahamnya dalam jangka waktu yang sangat panjang, tidak peduli market apakah hari itu jatuh ataupun tidak. Nah, dengan holding period yang panjang, kita bisa terbebas stres dari volatilitas market jangka pendek. Nah, di sini saya ingin men-sharingkan juga bagaimana cara saya dalam berinvestasi saham selama ini ya. Walaupun saya memang tidak sekaya konglomerat-konglomerat yang saya sebutkan tadi, tapi paling tidak saya berusaha untuk memiliki mindset yang sama. Dimana adalah ketika saya membeli saham, maka saya membeli bisnisnya, saya membeli perusahaannya.
Jadi ketika saya sudah memiliki suatu perusahaan, entah market sedang crash ataupun tidak, yang penting adalah perusahaan tersebut memiliki fundamental yang bagus dan kinerjanya juga bagus, prospeknya bagus, maka saya tetap nge-hold sahamnya. Dan ternyata itu bisa membuat portofolio saya tumbuh ya, walaupun market selama ini ya selalu volatile, kadang naik, kadang turun. Nah, di slide ini saya sharingkan saham-saham yang akhirnya menjadi saham pemenang di portofolio saya ya sejak tahun 2015 ketika saya menggunakan kaidah value investing untuk berinvestasi saham sampai saat ini. Di mana saya pernah mendapatkan satu bagger di saham BBRI dalam jangka waktu range-nya adalah 3 tahun, 2015 sampai 2018 ya, 3 tahun, bukan 3 bulan, bukan 3 minggu ya. Kemudian 2 bagger di PPRO, periode kurang lebih 1 tahun, 1 bagger MTDL kurang lebih selama 1 tahun, dan 1 bagger di saham AALI di tahun 2020 silam. Memang untuk saham-saham sebelum tahun 2020 belum sempat ada screenshotnya ya, karena memang waktu itu belum ada produk di investor portofolio. Di investor portofolio akhirnya rilis di tahun 2021, dan sejak saat itu ketika terjadi atau saham-saham kami yang akhirnya bisa menembus multi bagger, kita sempat screenshot ya. Saya pernah mendapatkan saham 2 bagger di saham ITMG. Sebenarnya 4 bagger ya. Saya beli di harga 8.000, kemudian averaging up di harga sekitar 15 ribuan. Tapi anggap saja oke lah. Dapat 2 bagger tetap lumayan dalam jangka waktu 2 tahun. Kemudian 2 bagger di SMDR tahun 2021 sampai 2023, 2 tahun juga. Kemudian 1 bagger di saham MAPA periode 2022 sampai 2023 ya, dan terakhir di tahun 2025 kemarin ya take profit di saham SCMA sekitar 62% dan 360% di saham ARCI. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa dalam range waktu 1 tahun saya tidak mendapatkan banyak saham yang multi bagger, tidak, tapi cukup 1 atau 2 saham saja yang akhirnya menjadi saham multi bagger, dan itu bisa membuat portofolio saya tumbuh ya, dan di sisi lain memberikan ketenangan. Karena bayangkan ya teman-teman, 1 tahun 360 hari cukup 1 atau 2 saham saja yang menjadi saham pemenang, dan itu bisa membuat portofolio kita tumbuh. Tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu melakukan trading harian. Dan ini adalah kinerja portofolio saya dari tahun 2020 sampai 2025 yang sudah kita rangkum atau kita rilis menjadi program di investor portofolio, yang dimana yieldnya dalam 5 tahun berturut-turut bisa mengalahkan IHSG. Kalau dihitung secara compounding dalam jangka panjang dari tahun 2020 sampai 2025, kinerja portofolio saya berhasil naik 241% dibandingkan IHSG yang baru naik sekitar 37,3% ya. Ini dihitung terakhir di akhir tahun 2025 kemarin, sejak di investor portofolio rilis. Nah, teman-teman sekalian, portofolio saya nanti akan saya buka ya, beserta nominal-nominalnya, tidak ada yang saya sembunyikan di webinar portofolio hari Jumat besok tanggal 10 April 2026. Catat tanggalnya ya, dan jangan sampai kelewat. Silahkan teman-teman daftar melalui link di bawah ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita melihat bahwa market saat ini sedang crash, ya, di mana IHSG jatuh, kalau kita hitung secara year to date sampai posisi Maret 2026, IHSG turun 18%, maka sudah sewajarnya pula kalau portofolio kita juga ikut turun. Saya sendiri di bulan Maret kemarin, portofolio saya sempat minus 440 juta, ya, dan akhirnya ya menjelang akhir bulan sempat positif juga ya, menjadi positif sekitar 1 juta tanpa cut loss. Saya hanya pegang 4 saham ini, dan rencana saya masih akan hold saham ini. Rencana hari Jumat besok tanggal 10 April mau saya sharingkan, dan saya tidak tahu ya apakah posisi hari Jumat besok marketnya naik atau turun, saya tidak tahu dan saya tidak peduli. Maka bisa jadi ketika mungkin saat ini, saat video ini diambil posisi portofolio saya positif 1 juta, ya bisa jadi besok Jumat turun atau bahkan makin naik, siapa tahu. Tapi intinya dari 4 saham ini saya punya keyakinan bahwa 4 saham ini memiliki prospek yang menarik, dan besok hari Jumat saya akan sharingkan ke teman-teman sekalian yang mengikuti webinar portofolio saya ya. Jadi sekali lagi catat tanggalnya dan jangan sampai kelewat. Daftar sekarang juga ya, linknya di bawah ini atau dalam kolom komentar sudah kami pin. Oke, ini saya sharingkan hitung-hitungan portofolio saya ya.
di tahun 2026 ini sampai posisi Maret 2026 ya. Dan sekali lagi ketika market crash maka jangan khawatir kalau portofolio kita ikut turun. Karena itu hal yang wajar. Kita hanya hold saja saham-saham yang sudah kita miliki, maka ketika market turun ya portofolio kita ikut turun juga. Tapi yang penting adalah bagaimana jangka panjangnya nanti ya. Ini saya sharingkan. Portofolio saya sampai posisi Maret 2026 minus 10%. Ya, dan ini dihitung berdasarkan total valuasi tanpa top up. Sekali lagi tanpa top up ya. Jadi total valuasi. Valuasi portofolio The Investor ya. Itu posisi akhir tahun 2025 3,2 miliar rupiah. Kemudian akhir Maret 2026 menjadi 2,9 miliar rupiah sehingga minus 10,96%. Kalau kita lihat chartnya ya, chart perbandingan antara yield IHSG dan juga indeks LQ45 sampai dengan posisi bulan Maret seperti ini. Artinya portofolio saya walaupun turun, paling tidak masih di atasnya IHSG. Dan ini yang terpenting. Ini juga pola pikir atau mindset yang harus teman-teman pahami ketika teman-teman ingin portofolio tumbuh, di sisi lain memberikan ketenangan. Ya, jadi kalau teman-teman ingin tenang dan juga portofolio tumbuh, maka jangan khawatir kalau nanti portofolio minus, itu pasti terjadi, apalagi kalau market crash seperti saat ini. Tapi yang harus kita tekankan adalah bagaimana sampai dengan akhir tahun nanti kinerja portofolio kita tetap di atas IHSG. Ya, jadi ini masih posisi bulan Maret dan bersyukur portofolio saya masih di atas IHSG. Cuman ini belum selesai teman-teman ya, baru bulan Maret 2026 itu masih panjang sampai bulan Desember nanti masih ada 9 bulan lagi. Yang dimana 9 bulan lagi itu market ya bisa macam-macam ya, bisa makin turun mungkin atau bisa naik. Tapi yang terpenting adalah targetnya harus di atas IHSG. Cukup di atas IHSG, jangan lebih. Jangan pakai angka nominal saklek ya, harus naik 50%, harus naik 60%, harus naik 100%, tidak. Karena kalau kita punya angka yang saklek, itu akan membuat kita stres. Tapi berbeda kalau yang terpenting adalah kinerja portofolio kita di atas IHSG, itu bebas stres teman-teman ya, percaya saya. Karena saya sudah melakukan ini selama bertahun-tahun. Bagaimana hitung-hitungannya kalau misalkan portofolio kita bisa konsisten mengalahkan IHSG? Ya seperti ini teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa IHSG dalam jangka panjang periode tahun 2010 sampai 2025 secara compounding itu naik 241%. Ya, jadi cukup bagus juga ya. Dimana dalam periode sekitar 15-16 tahun ini ada masanya ketika IHSG positif, ada masanya IHSG negatif. Lalu bagaimana target portofolio kita supaya tadi ya bisa memberikan ketenangan, di sisi lain portofolio kita tumbuh. Nah, saya biasanya cukup target saya adalah mengalahkan IHSG. Bisa IHSG plus 5%, bisa IHSG plus 10%. Tapi saya pribadi, saya memilih IHSG plus 10%. Target yang cukup masuk akal. Karena kalau kita lihat teman-teman ya, di sini IHSG plus 5% atau plus 10% itu maksudnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalkan tahun 2015 IHSG crash ya. Jadi 2015 lalu itu juga IHSG crash. Dalam satu tahun minus 12%. Kalau portofolio kita minus 7% dalam jangka waktu 1 tahun, itu masih bagus. Ya, apalagi kalau minus 2% itu juga bagus. Jadi kalau minus 2% artinya portofolio kita adalah IHSG plus 10%. Nah, kalau misalkan tahun 2025 IHSG plus 22%, harapannya portofolio kita adalah minimal 22 plus 10% menjadi 32%. Ya, dan ini hitung-hitungnya juga sangat bagus. Dimana dengan IHSG plus 5% saja secara compounding, kalau IHSG sendiri secara compounding 16 tahun itu naik 241%, kita konsisten IHSG plus 5% itu secara compounding naik 600% dan IHSG plus 10% secara compounding naik 1320%. Dan saya sendiri sudah mempraktekkan ya bahwa dengan kaidah value investing, dengan kita memilih saham-saham yang berkualitas, saham-saham yang punya prospek bagus, entah market itu mau crash ataupun tidak, asal kita beli perusahaan bagus di harga murah, kemudian orientasinya jangka panjang, saya sudah membuktikan bahwa 6 tahun berturut-turut kinerja portofolio saya selalu bisa mengalahkan IHSG. Dan sekali lagi teman-teman ya, hari Jumat besok tanggal 10 April saya akan men-sharingkan membuka portofolio saya secara lengkap.
Jadi pastikan teman-teman jangan sampai kelewat tanggal 10 April besok. Segera daftar sekarang juga, simpan tanggalnya, jangan sampai kelewat. Linknya ada dalam deskripsi box atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Saya tunggu Anda di hari Jumat besok. Sampai jumpa.